Malam FM Mercury, sahabat, di hari Senin ini di 12 Februari 2024 dari pukul 10 hingga 11 siang ini, sahabat. Karena kita tinggal menghitung hari ya, jadi saya mengajak Anda untuk berbincang di Talkshow Suara Dewan. Karena kita pengennya masyarakat Jawa Timur ini bisa jadi contoh baik dalam penyelenggaraan pemilu ataupun juga keikutsertaan dari para pemilih ya di pemilu 2024 ini. Kita memberikan tema di Talkshow Suara Dewan kali ini adalah ciptakan pemilu gembira dan damai di Jawa Timur, sahabat. Sudah ada di studio dua narasumber yang akan ngobrol bersama saya selama kurang lebih 1 jam ke depan, dan Anda bisa stay tune, sahabat, melalui aplikasi On Air ya untuk mendengarkan perbincangan ini. Dan Anda juga bisa bergabung, bertanya ataupun juga sharing terkait dengan seputar tema yang akan kita bahas di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 0817300996, sahabat. Dan sudah ada di studio setelah perjuangan ya, Pak Adam Rusidi, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Setelah perjuangan apa ini? Kampanye. Kan mencalonkan kembali ya, Pak? Alhamdulillah. Ya gitu, saya nggak ngomong, saya takut disemprit, ini sudah tanggal 12 saya. Tapi beliau memperjuangkan kembali di Dapil Sidoarjo ya, cukup di situ saja karena kita membahas supaya pemilu ini partisipasinya cukup tinggi, mengingat kita di tahun 2019 Jawa Timur cukup lumayan besar, 80% lebih ya. 83% ya Bu ya. Karena kita membahas terkait dengan penyelenggaraan pemilu, kita mengundang anggota KPU Kota Surabaya, ada Ibu Nafila yang menggantikan Pak Khairul Anam karena ada kegiatan ya Bu ya. Iya, Ketua titip salam. Ya, Ketua titip salam juga untuk sahabat-sahabat Mercury ya. Jadi partisipasinya sangat diharapkan di pemilu 2024 ini. Jadi hadir untuk Anda yang sudah mendapatkan undangan untuk pencoblosan. Apa kabar Bu Nafila? Alhamdulillah. Repot ya Bu? Iya begini. Karena kita tinggal menghitung hari ya, karena kita tanggal 12 dan pesta demokrasi atau hari hanya itu adalah 14 Februari. Tinggal menghitung hari saja, sahabat. Persiapan sudah dilakukan dan semua sudah siap. Tinggal 14 Februari akan seperti apa. Untuk kondisi terkininya, baik itu distribusi kelengkapan dari pemilu seperti apa Bu Nafila? Sejauh ini laporan di Kota Surabaya sendiri ya, semua kebutuhan logistik untuk di TPS sudah terdistribusi di kecamatan. Yeah. Saya melihat teman-teman di 38 kabupaten kota di Jawa Timur juga kemarin perjuangan itu dari teman-teman Sumeneb gitu. Yeah. Karena logistik wilayah kepulauan ini kan lumayan harus mendapatkan atensi gitu ya dari berbagai pihak, dan alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Jadi logistik sudah ada di kecamatan, tanggal 13 akan turun ke TPS. Dan kalau Pak Adam Rusidi melihat seperti apa Pak selama persiapan kemudian sampai dengan saat ini di masa tenang untuk pendistribusian ataupun apa, melihatnya seperti apa anggota Dewan? Kalau kami dari anggota Dewan, karena kami kebetulan juga melakukan beberapa kunjungan baik di KPU maupun di Bawaslu, alhamdulillah sampai sejauh ini lancar-lancar ya sih. Jadi betul seperti yang sampaikan Mbaknya tadi, tinggal menghitung hari. Iya, betul. Betul. Tapi kita nggak bahas Krisdayantinya ya. Tinggal menghitung hari saja, 2 hari kita masuk di masa tenang gitu ya. Sebagai anggota KPU, Bu Nafila mungkin bisa menjelaskan di masa tenang ini apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu Bu. Enggak Bu? Ya, yang jelas dengan memasuki masa tenang berarti kampanye juga berakhir gitu ya, karena 75 hari kemarin waktu kampanye. Nah, jadi kami sekarang penyelenggara berfokus pada mendorong partisipasi masyarakat. Jadi badan ad hoc di tingkat PPK PPS sekarang sudah mulai keliling gitu ya, woro-woro mensosialisasikan, ayo datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Artinya hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu, kami sudah berkoordinasi secara intens dengan perwakilan partai politik agar tidak melakukan kampanye, melakukan ajakan memilih, itu kan tidak boleh dilakukan. Jadi sudah dilakukan oleh kami di tingkat kota, saya pikir se-Indonesia juga sama ya tahapannya. Nah sekarang kami berfokus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, misalnya di Surabaya sendiri kami bekerja sama dengan Aprindo gitu ya, jadi nanti
yang telah menggunakan hak suaranya dapat potongan Ya, diskon, betul. seperti itulah. Yang penting ada tintanya gitu ya. Gitu ya. Ada batasan usia gitu. Itu yang dilakukan ya oleh penyelenggara pesta demokrasi di tahun ini, sahabat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, kalau bicara tentang kampanye 75 hari sebagai anggota dewan, cukup nggak sih Pak? 75 hari kok sebagai masyarakat juga kita merasa kok cepet banget ya. Kan karena dulu tuh berbulan-bulan gitu, bisa 4 bulan, bisa 3 bulan. Kalau 75 hari kalau menurut Pak Adam cukup nggak sih Pak? Ya, kalau yang namanya kita mau menjadi anggota dewan, memang harus punya modal sosial yang tinggi. Jadi kalau banyak orang yang berasumsi menjadi anggota dewan, yang pertama dipikirkan adalah modal kapitalnya, Iya. pasti akan menyesal nantinya. Karena kalau tanpa modal sosial yang tinggi juga, itu juga pasti akan repot. Dengan waktu 75 hari memang untuk harus memperkenalkan ke semua wilayah atau jejaringnya tentu akan susah kalau tanpa memiliki modal sosial yang bagus. Jadi bagi masyarakat yang memiliki modal sosial yang sudah bagus pasti sangat mudah dengan waktu 75 hari itu. Tapi bagi newcomers yang tidak memiliki modal sosial memang agak mudah, dan pasti mereka membutuhkan effort yang lebih untuk melakukan turun ke lapangan, dan pasti punya strategi-strategi yang kemudian agar dikenal di masyarakat. Seperti mungkin ada yang pernah rame di TikTok itu pakai baju Ultraman ya, Oh, kira-kira iya, gitu. iya. Ya mungkin itu kan sebuah cara Strategi ya. cara strategi saja. Jadi bagi kami 75 hari kalau kami incumbent ya cukup. Kalau bagi newcomers ya mungkin yang tidak pakai media sosial itu pasti kurang, Mbak. Effortnya berkali-kali lipat Ya. gitu ya untuk memperkenalkan. Cukup nggak cukup, tapi memang itu sudah sesuai dengan aturan ya Bu ya. Itu terkait dengan kampanye, tapi dimaksimalkan. Sekarang tinggal hitungan hari saja. Jadi masyarakat yang belum tahu akan pilihannya kemana itu bisa mencari tahu mulai dari hari tenang ini, boleh ya dibuka lagi kayak kita ujian gitu ya, ujian kebut semalam itu boleh dilakukan oleh warga masyarakat sebelum nantinya datang ke TPS, sahabat. Dan peningkatan untuk partisipasi masyarakat, salah satu upaya tadi sudah disebutkan oleh Bu Nafila bekerja sama dengan Aprindo gitu ya Bu ya, untuk mengajak mendapatkan potongan bagi masyarakat yang sudah melakukan hak pilihnya ke TPS gitu, sudah datang. Dan selain itu, apa saja yang dilakukan dalam hal ini KPU ataupun juga stakeholder terkait, baik itu anggota dewan, untuk mengajak masyarakat bisa datang ke TPS? Kalau dewan sendiri seperti apa Pak? Upaya yang dilakukan untuk masyarakat ini supaya datang, karena Jawa Timur lagi-lagi bisa dikatakan menjadi percontohan karena cukup lumayan besar suara di Jawa Timur ini. Seperti apa upaya dari dewan untuk hal itu Pak? Tentu ketika kita kalau berbicara partisipasi pemilih, ini enggak hanya KPU atau Bawaslu saja, semua stakeholder harus bekerja sama. Yeah. Kalau dari kami, karena kami memiliki kebutuhan elektoral, jadi kami pasti menggerakkan relawan-relawan kami, menggerakkan tim-tim kami untuk berbondong-bondong ke TPS mencoblos pilihannya seperti itu. Jadi kalau dari kami effortnya seperti itu, dan kami sudah melakukan, bahkan kami berani meyakini bahwa effort kami melebihi KPU dan Bawaslu dalam bersosialisasi ke masyarakat seperti itu. Karena berhubungan dengan elektabilitas gitu ya Bu ya, elektoral gitu ya. Tapi kalau KPU melihatnya seperti apa? Apakah tadi kan dikatakan oleh Pak Adam effortnya lebih nih dari teman-teman KPU sendiri. Seperti apa kalau Bu Nafila menyanggahnya gitu Bu? Saya nggak perlu menyanggah. No. Jadi kami sadar betul Mbak sebagai penyelenggara bahwa kesuksesan pemilu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kami selaku penyelenggara gitu ya, KPU, Bawaslu, pasti kita menjalankan semua berdasarkan regulasi, sosialisasi, sampai pelayanan nanti di hari pemungutan suara, misalkan ada kotak yang melayani di rumah sakit, kemudian di di tahanan gitu kan. Jadi kami maksimalkan semua untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, tentu saja yang paling justru sangat berperan itu juga adalah peran dari peserta pemilu gitu kan, untuk menggerakkan konstituennya agar nanti datang ke TPS. Jadi saya pikir justru kami terbantu gitu ya dengan teman-teman yang nanti menjadi peserta pada tanggal 14 Februari.
Jadi kita dorong semua pihak, baik dari penyelenggara, dari pemerintah, dari negara sendiri, dari peserta pemilu, semuanya memang harus turut serta dalam sukseskan pemilu 2024. Kolaborasi yang camik ya Bu ya. Karena semuanya juga berhubungan gitu ya sahabat, terkait dengan partisipasi di pemilu 2024 ini. Dan saya pengen juga menanyakan, ada beberapa waktu yang lalu ini sempat viral ya terkait dengan spanduk. Tepatnya sih kalau tidak salah di Gresik ya, Pak Adam dan juga Bu Nafila, ini ada beberapa ada spanduk yang bertuliskan tolak 50.000 untuk coblosan tapi 200.000 tak coblos karena kabeh munda. Saya pengen pendapat masing-masing terkait dengan hal tersebut. Ini kan orang juga akhirnya bisa dikatakan money politik atau apapun, tapi partisipasi juga. Aku akan datang nih, tapi kalau 200, kalau 50 ya aku pikir-pikir gitu ya. Kalau Pak Adam melihatnya seperti apa berkait dengan spanduk tersebut yang cukup lumayan viral di media sosial, seperti apa Pak? Ya, saya berharap spanduk itu hanya sebuah sindiran politik saja, tidak melakukan money politik ya. Ya. Karena memang hari ini kami berupaya, berikhtiar untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan kami meyakini hari ini Mbak, sehebat apapun effort seorang politisi, sehebat apapun effort partai politik dalam menggerakkan elektabilitasnya, tapi tidak memiliki kemampuan yang baik, kompetensi yang baik, masyarakat bisa menilai. Jadi hari ini masyarakat itu bagi saya tidak sepragmatis itulah. Semua berdasarkan uang, semua berdasarkan uang. Jadi kami masih meyakini itu, masyarakat tidak seburuk itu. Nah, terkait spanduk itu kami tentu semoga pikiran positif saya itu adalah sekedar sindiran politik bahwa money politik tidak baik, atau mungkin harga politik yang sedang membumbung tinggi. Nah, harga kebutuhan pokok gitu ya, semuanya naik nih gitu ya. Apalagi ini tahun politik, jadi dalam tanda kutip sindiran tapi kena ke semua gitu ya. Betul, betul. Kalau Bu Nafila, komentarnya seperti apa Bu terkait dengan poster yang cukup lumayan viral di media sosial di tengah masa kampanye tersebut Bu? Ya, saya pikir masyarakat pemilih sekarang jauh lebih baik gitu Mbak ya, dalam mengakses informasi, lebih cerdas dalam melakukan filter. Kalaupun tadi dinilai sebagai sebuah sindiran, ya semoga saja, karena tidak hanya di masa-masa pemilu ya, di beberapa momen tertentu perayaan keagamaan juga pasti harga naik gitu kan. Jadi saya pikir masyarakat sudah bisa membedakan lah, tidak mungkin menggadaikan suaranya hanya untuk 5 tahun ke depan gitu kan. Jadi saya percaya masyarakat sekarang lebih selektif dalam menerima informasi, dalam memberikan informasi, termasuk mencari informasi terhadap siapa saja nanti yang akan dipilih di TPS. Bu, ini kan permasalahan juga karena tinggal menghitung hari ya, ada beberapa mungkin berhalangan untuk bisa hadir ke TPS yang ada di undangan gitu ya, karena mendadak ada tugas. Ini ada solusi tidak dari KPU terkait dengan kondisi yang seperti itu Bu? Ya, jauh-jauh hari sejak tahun lalu, jadi setelah DPT ditetapkan di bulan Juni 2023 sama se-Indonesia, kami sudah membuka kanal bagi pemilih yang berhalangan hadir karena kondisi tertentu gitu ya. Jadi di Undang-Undang 7 sudah dijelaskan bahwa ada pemilih nanti yang akan menggunakan hak pilih di TPS antara lain yang terdaftar di DPT. Tadi yang mendapat C undangan gitu ya, betul. C pemberitahuan sekarang namanya. C6 bukan lagi, C pemberitahuan. Oh, C pemberitahuan. Oh, bukan form itu ya Bu. Ya, C pemberitahuan. Oh, udah nggak ada C6. Kemudian yang kedua DPTB, jadi pindah pilih itu tadi karena kondisi tertentu. Nah, itu batas waktu pengurusannya kalau di Undang-Undang 7 H-30. Kemudian didetailkan lagi melalui KPU, dalam peraturan KPU ada 9 kondisi tertentu, antara lain menjalani rehabilitasi, kemudian bekerja di luar wilayah domisili karena sakit, menjadi narapidana. Nah, kemudian Undang-Undang 7 ini di judicial review kan ke Mahkamah Konstitusi, menghasilkan putusan MK nomor 20 tahun 2019. Ada 4 kriteria lagi tambahan dari MK yang boleh mengurus sampai H-7. Tidak termasuk mahasiswa. Mahasiswa masuknya H-30 gitu ya. Jadi untuk H-7 kemarin itu hanya untuk yang bertugas pada hari pemungutan suara, yang sakit, menjadi tahanan, dan bencana alam. Jadi ini pengkhususan gitu ya berdasarkan putusan MK. Jadi kami sudah membuka kanal informasi, media sosial, sosialisasi, bahkan badan ad hoc sangat aktif di Surabaya. Jadi di Surabaya sendiri untuk pindah pilih masuk kami sampai 18.000. Iya. Sampai error ya Bu. Jadi untuk pindah keluar
luar itu jauh lebih banyak, justru 20.000 gitu kan, karena semuanya sekarang by system, Mbak. Jadi tidak masalah ketika dalam kurun waktu tersebut sepanjang yang bersangkutan syaratnya harus terdaftar di DPT. Kemudian membawa dokumen, bisa hadir di PPS, di kelurahan, kecamatan atau di KPU Kota Surabaya gitu ya. Nah, bisa langsung mengajukan pengurusan pindah pilih dengan batasan waktu. Jadi kemarin masih ada beberapa orang yang hadir ke kantor lewat dari tanggal 7 Februari, ya kita sudah tidak bisa menerima karena by system secara regulasi putusan MK juga tidak mungkin kita langgar gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi yang tidak ada di DPT, tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB, tapi dia sudah punya KTP elektronik, artinya dia memiliki hak sebagai pemilih. Nanti boleh memilih di TPS yang sesuai dengan alamat KTP elektroniknya. Jadi misalkan yang bersangkutan baru KTP jadi nih di Kota Surabaya gitu betul. ya. Katakanlah tanggal 10 Februari kemarin Betul. gitu kan. Nah, dia tidak ada di DPT, tidak ada di DPTB, maka dia bisa milih pakai KTP sesuai dengan alamat KTPL-nya. Jadi nggak bisa KTP Surabaya tiba-tiba memilih di Sidoarjo, nggak bisa. Harus sesuai dengan alamat KTPL. Nah itu yang terjadi dengan saudara saya, Bu. Jadi KTP-nya baru jadi karena kan pindah ke Kota Surabaya, belum dapat surat undangan tersebut. Jadi itu tinggal KTP-nya saja yang sudah jadi itu dibawa ke TPS. Dibawa ke TPS sesuai dengan alamatnya ya. Jadi nggak bisa beda kelurahan. Iya, di alamat apapun itu ya. Mulai jam 12 sampai jam 1. Jadi nanti dimasukkan ke daftar pemilih khusus. Itu boleh ya, yang penting sesuai dengan alamat KTP elektronik Anda, itu akan bisa. Jadi tidak perlu khawatir, loh saya sudah terlambat dari tanggal 7 Februari nih, saya nggak bisa ngurus DPTB nih, seperti apa solusinya? Itu tinggal kalau Anda punya KTP elektronik, kalau nggak punya ya Anda warga mana? Gitu ya sahabat. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan di edisi Senin 12 Februari terkait dengan ciptakan pemilu gembira dan damai di Jawa Timur. Jadi kita pengennya adalah warga Kota Surabaya atau warga Jawa Timur berbondong-bondong nantinya di 14 Februari hadir di TPS ya sahabat, untuk menyalurkan hak suara Anda. Tetap stay tune di 96 FM Mercury sahabat. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan, sahabat, bersama dengan Pak Adam Rusidi, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Ibu Nafilah, anggota KPU Kota Surabaya, dengan tema ciptakan pemilu gembira dan damai di Jawa Timur. Kita ingin mengajak warga Kota Surabaya, warga Jawa Timur untuk hadir di TPS di 14 Februari 2024 ini, sahabat. Kita bersama-sama berpesta demokrasi ya. Dan terkait dengan pemilih tadi di sebelum jeda, Bu Nafila menjelaskan terkait dengan seperti apa warga masyarakat yang tidak terdaftar di DPT atau pindah pilih gitu ya, sahabat, sudah dijelaskan. Tapi saya pengen Bu Nafila untuk menjelaskan kembali syarat untuk mencoblos itu nantinya seperti apa, Bu, di 14 Februari ini. Ya, untuk pemilih yang terdaftar di DPT dan menerima formulir C pemberitahuan, tetap wajib membawa dokumen kependudukan. Jadi ya, KTP elektronik, atau kalau KTP-nya belum jadi, kami koordinasi dengan Dispenduk Capil Surabaya. Misalkan tanggal 14 gitu ya baru ngurus, kemungkinan akan dikeluarkan biodata namanya. Jadi biodata itu nanti ada foto orang, karena di keputusan 66 pedoman teknis untuk pemungutan dan penghitungan suara, dokumen yang dibawa itu harus ada foto citra diri. Jadi yang diperbolehkan antara lain tadi KTP elektronik atau biodata, tapi sejauh ini memang Dispenduk Capil menginfokan belangko tersedia cukup. Jadi mereka akan memaksimalkan perekaman, bahkan kemarin libur buka terus sampai tanggal 14 gitu ya. Jadi insya Allah nggak kekurangan untuk KTP elektronik. Kemudian untuk pemilih pindahan tadi atau pemilih tambahan, yang perlu dibawa tetap dokumen kependudukannya sama formulir pindah pilih. Nah, formulir pindah pilih ini wajib dibawa, karena nanti surat suara yang diperoleh itu berdasarkan form. Jadi petugas KPPS nanti meneliti yang bersangkutan dapat berapa jumlah surat suara dan jenis apa saja. Karena misalnya berasal dari luar Jawa Timur, maka hanya dapat satu. Kalau di wilayah Jawa Timur, maka misalkan dari wilayah Ngawi misalnya ya, bekerja di Surabaya, maka dapat 2, presiden dan DPD. Gitu kan, karena kita beda dapil ya, Surabaya dengan Ngawi. Nah, hal-hal seperti itu sudah ada di form pindah pilih. Jadi form pindah pilih ini dikeluarkan oleh Sistem Informasi Data Pemilih. Jadi
ketika kita akan memfilter baik-baik gitu ya, jangan sampai ada yang bawa form manual karena tidak diperbolehkan gitu ya. Filternya nanti cukup banyak di TPS. Nah, kemudian untuk pemilih jenis khusus tadi, daftar pemilih khusus, membawa KTP elektronik saja yang terbaru di alamat KTP-nya. Jadi itu yang harus dipahami ya, kalau Anda sudah mendapatkan form undangan, yaitu yang dibawa dengan KTP elektronik ya sahabat, atau data diri lah kalaupun belum mendapatkan, tapi ada biodata atau data diri yang akan diberikan oleh Dispenduk Capil berkaitan dengan hal tersebut. Tapi untuk pemilu ini semuanya dikebut gitu ya Bu ya, jadi untuk belangkonya itu masih mencukupi untuk KTP elektronik warga Kota Surabaya tentunya atau Jawa Timur gitu ya, masih aman. Tapi kalau Anda pindah pilih dari wilayah lain, dari kota atau kabupaten lain, itu Anda harus mencantumkan juga atau membawa formulir pindah pilih itu yang sudah Anda daftarkan itu ya Bu ya. Itu yang harus dibawa, dan juga KTP elektronik. Itu yang untuk pindah pilih. Nah, untuk yang pemilih istimewa tadi yang baru pindah KK atau baru pindah wilayah gitu ya, sahabat, KTP-nya baru tercetak dan tidak terdaftar di DPT, itu hanya boleh membawa KTP elektronik saja, tapi dengan waktu yang Singkat. Nah, 12 ke atas gitu ya, atau mendekati tutup TPS gitu ya. Karena mengingat untuk sisa diri surat suara gitu ya, tergantung ketersediaan surat suara. Kalaupun ini misal gitu ya, kalaupun di TPS di dekat rumah ternyata pemilihnya 100% gitu ya, yang datang gitu ya, Anda akan digeser. Jadi jangan khawatir, masih akan bisa menggunakan hak suaranya gitu ya, sahabat. Itu terkait dengan hak pilih Anda di 14 Februari nanti. Ini sudah ada pertanyaan dari Bu Anita yang masuk melalui WhatsApp Messenger. Sampai saat ini saya belum dapat pemberitahuan pencoblosan, atau mungkin belum dapat surat undangan ya untuk Bu Anita. Kalau sampai hari H belum mendapatkan, apakah bisa saya menggunakan hak pilih saya? Ini monggo Bu Nafilah. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ketika petugas kami sedang membagikan C pemberitahuan, bisa jadi kan nggak ketemu ya karena pemilih bekerja atau sedang tidak ada di rumah. Coba ditanyakan ke Pak RT RW-nya, petugas KPPS-nya siapa, boleh diminta C pemberitahuannya sampai H-1 besok bisa. Nah, nanti kalau sudah lewat H-1 maka ini akan kembali ke kami, ke KPU Surabaya untuk masuk di berita acarakan pengembalian C pemberitahuan. Nah, kalau sampai hari H misalnya Bapak Ibu tidak mendapatkan C pemberitahuan, silakan buka di cek dptonline.kpu.go.id. Nah, nanti di situ sudah ada alamat TPS. Biasanya kan orang bingung, saya ini mau milih di TPS berapa gitu kan, alamat TPS-nya mana, di cek DPT online sudah lengkap. Tetap nanti bawa saja KTP-nya supaya nanti petugas bisa melakukan verifikasi berdasarkan formulir C daftar hadir DPT sama salinan DPT di TPS. Ya, itu ya sahabat. Sejauh ini yang bisa dilakukan, sebenarnya ada solusi kalau Anda aktif juga sebagai pemilih untuk menanyakan apakah surat pemberitahuan saya sudah hadir, atau Anda bisa cek secara mandiri di situs KPU juga sudah ada, cek apakah saya sudah terdaftar di DPT. Sebagai pemilih hak suara, kita juga harus aktif sahabat ya, tidak hanya pasif saja. Ini ada pertanyaan dari Pak Heri di Gresik. Pak Adam, apa yang sudah dilakukan oleh Komisi A sebagai fungsi pengawasan terhadap KPU khususnya supaya pelaksanaan pemilu 14 Februari nanti itu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Adam? Ya. Dari Komisi A DPRD Jawa Timur sudah melakukan kunjungan ke KPU dan Bawaslu untuk melihat langsung bagaimana proses mulai pra sampai dengan sekarang ini. Kemarin kami juga sudah melihat bagaimana simulasi pencoblosan dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sampai hari ini baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu semua sudah sesuai dengan rule-nya dan sesuai dengan timeline schedule dari KPU dan Bawaslu ini. Jadi memang betul disampaikan di awal dari katanya Mbaknya, menghitung hari. Semoga kerja-kerja politik yang dilakukan oleh partai politik dan kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman KPU dan Bawaslu ini nanti dimudahkan,
tanggal 14 Februari nanti. Dan masyarakat ini bisa berbondong-bondong untuk hadir menggunakan hak pilih suaranya gitu ya sahabat. Karena kan ini juga menentukan 5 tahun pembangunan Indonesia ataupun juga wilayah Anda ini bergantung keikutsertaan juga Anda berpartisipasi di pemilu 2024 ini, seperti itu ya Pak Adam dan juga Bu Nafila. Dan ada pertanyaan lagi dari Pak Rahmat Sidoarjo. Saya panggil Mas saja soalnya di balihonya saya lihat masih muda. Mas Adam, pemilu damai dan gembira. Apakah tidak ada kebijakan dari DPRD dan pemerintah provinsi untuk menyediakan hadiah bagi masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya supaya masyarakat ini bisa gembira ketika pelaksanaan pencoblosan? Ini agak susah nih. Iming-iming ini nih. Seperti apa nih? Terima kasih sudah hadir. Ini itu seperti apa Pak? Kalau dari pemerintah memang sampai sejauh ini belum ada Mbak. Jadi memang hari ini kita dari peserta pemilu saja mungkin yang memberikan hadiah, ya kan. Itu pun ya mungkin hadiah-hadiah kecil-kecil saja lah yang sesuai dengan aturan juga betul. lah. Dan ketika itu dilakukan memang harus ada sebuah kebijakan yang khusus Mbak, dan ada sebuah kekuatan anggaran juga di sana kan. Karena kan memang anggaran untuk pemilu cukup besar, dan ketika kita hanya pemerintah yang bertanggung jawab saja, tentu akan berat. Jadi ini sebuah kesadaran bersama, sebuah komitmen bersama bagaimana kita ini mau rencana membangun bangsa ini. Karena memang betul disampaikan banyak tadi, suaranya Bapak Ibu sekalian hari ini sangat menentukan ke depan. Jangan sampai tidak tahu calonnya, betul-betul nggak paham, kemudian dicoblos hanya karena faktor tertentu. Gitu. Jadi harus paham ya. Dan karena saya kan setuju Mbak kalau dipanggil Mas. Memang saya sehari-hari juga banyak yang panggil Mas juga. Gitu. Yang panggil Pak jarang juga. Jadi seperti itu ya untuk Pak Rahmat di Sidoarjo. Mungkin kalau untuk pemerintah provinsi memberikan ya dilihat dulu sesuai dengan aturan atau tidak gitu ya Bu Nabila juga. Bu, ini terkait dengan pemilih pemula. Ini kan masih belum paham nanti apa yang akan dilakukan oleh para pemilih pemula itu di TPS akan seperti apa, kemudian surat suaranya ini kan cukup banyak ya, ada 5 surat suara. Ini kan pasti juga masih belum paham nanti 5 surat suara itu apa saja gitu kan. Pemilih pemula harus tahu saat di TPS itu apa saja yang dilakukan saat mulai datang, itu seperti apa Bu Nafila? Mungkin bisa menjelaskan untuk sahabat-sahabat Mercury. Iya, berdasarkan data KPU Jatim ini ada 31% ya, paling besar justru pemilih pemula di Jawa Timur, generasi milenial ya. Kalau Gen Z-nya tidak besar gitu, hanya sekitar 17% gitu. Nah, teman-teman pemilih pemula sekarang justru kalau saya lihat polanya ya di Surabaya, petugas KPPS itu banyak pemilih pemula loh Mbak. Jadi mereka sebenarnya awareness terhadap pemilu, terhadap demokrasi sudah mulai bertumbuh dengan baik. Artinya kerja-kerja sosialisasi Bapak Ibu Legislatif maupun kami maupun pemerintah dan penyelenggara itu sudah baik gitu kan dalam mensosialisasikan pemilu dan memberikan pembelajaran demokrasi bagi pemilih pemula. Karena persiapan pemilu ini cukup panjang ya Mbak, dimulai sejak Juni 2022 bahkan itu kan. Jadi kita sosialisasi dari sekolah ke sekolah, dari pertanyaan yang diajukan kami tahu gitu kan, mereka peduli ternyata kan, saya nanti harus milih siapa, bagaimana cara saya memilih. Yang jelas nanti adik-adik yang baru menggunakan hak pilihnya, mereka sudah masuk ke dalam data kami. Jadi data yang diturunkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu mencakup pemilih yang pada tanggal 14 Februari berusia 17 tahun. Artinya saat pemutakhiran kemarin mereka ada yang berusia 16 tahun gitu kan, cuman saat 14 Februari sudah 17 tahun. Jadi mereka sudah terdaftar dalam DPT, bawa saja KTP elektroniknya, sama sebenarnya dengan tadi, bawa C pemberitahuan, nanti akan dibantu oleh petugas gitu ya, hadir ke TPS sesuai arahan kami ya, himbauan lebih baik datang sesuai dengan jam kehadiran untuk menghindari keramaian gitu di TPS. Nah nanti datang, kemudian akan ada verifikasi dari petugas kami KPPS,
Kemudian diminta menunggu, nah, dikasih surat suara yang sudah ada tanda tangan ketua KPPS. Nanti akan ada dibantu Mbak step-stepnya. Jadi nggak perlu khawatir bingung gitu kan. Nah, denah TPS juga kita sudah sosialisasikan. Nanti di TPS ada 7 petugas yang akan membantu. Jadi saya pikir tidak perlu bingung gitu kan, tidak perlu khawatir kan, nanti pasti akan dibantu di TPS. Meskipun akan dapat 5 surat suara banyak banget ya gitu kan. Karena kan loh bukannya 1 ya gitu. Karena kan mungkin dia sebelumnya ikut pilkada gitu yang hanya 1, tapi untuk saat ini kan ada 5 surat suara yang dipegang gitu ya. Seperti apa itu kan juga harus paham ya, ada warna-warna yang berbeda yang harus dipahami oleh para pemilih, tidak hanya pemilih muda, mungkin juga yang sudah berusia, kok banyak banget gitu ya. Jangankan Anda KPPS gitu ya. Itu kan juga PR juga ya untuk sahabat Merkuri. Jadi sebelum datang ke TPS Anda juga harus sudah tahu terlebih dahulu. Kalau Anda istilahnya sudah paham, oh saya dengan ini gitu ya. Di TPS itu di depannya pasti juga ada DCT. Nah, ada DCT di situ, itu bisa dilihat itu. Oh iya ini itu yang jadi saat masuk ke TPS sudah nggak bingung lagi gitu ya. Karena sudah datang ke TPS berarti Anda sudah paham dan sudah yakin dengan pilihan Anda, tinggal pencoblosan saja. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury. 96 FM Mercury, sahabat, dan masih di perbincangan untuk Suara Dewan. Sahabat, kita memiliki tema ciptakan pemilu gembira damai di Jawa Timur bersama dengan Mas Adam Rusidi, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Ibu Nafila, anggota KPU Kota Surabaya, sahabat. Dan kita pengennya sekali lagi adalah mengajak warga Surabaya ataupun juga Jawa Timur untuk bisa hadir berbondong-bondong, sahabat, ke TPS di 14 Februari untuk menggunakan hak pilih suara Anda, sahabat, di pesta demokrasi ini. Tinggal hitungan hari saja ya, di hari Rabu nanti kita melakukan pencoblosan, sahabat. Di studio ada pemilih pemula gitu ya. Saya nanya, kamu tahun ini pemilihan pertama gitu ya. Jadi sudah punya pilihan, sudah gitu, tinggal tunggu serangan fajar. Nah kayak gitu tuh yang ternyata sudah menjadi apa ya, budaya, boleh dikatakan budaya nggak sih Bu Nafila kalau terkait pemilih pemula loh, tahun ini masih pertama gitu ya, tapi sudah tahu sebenarnya sudah punya pilihan, tapi hal-hal gitu tuh atau lucu-lucuan atau sebagai ya boleh lah gitu. Kalau menanggapi seperti apa Bu Nafila? Adik ini saya mahasiswa toh, kan nggak lepas pasti dari penggunaan gadget. Jadi istilah-istilah lama gitu ya, serangan fajar, mau serangan malam, bulan pun. Jadi saya pikir adik-adik ini cukup familiar ya dengan penggunaan bahasa-bahasa yang yang digunakan biasanya mendekati pemilu, pilkada gitu kan. Tapi saya yakin sebenarnya mereka itu tidak mudah untuk terprovokasi gitu kan. Dari ketika saya turun di beberapa kampus gitu, saya tahu mereka sebenarnya nggak begitu gitu kan. Hanya ikut-ikutan gitu kan. Udah Bu, buat apa kan segitu. Terus jadi kita memang pengen belajar berdemokrasi yang benar gitu kan. Negara Indonesia butuh pemimpin yang benar gitu. Jadi kalau pola-pola lama begitu ya jangan diteruskan lagi gitu kan. Itu sih kalau dari hasil perbincangan saya ya dengan mahasiswa-mahasiswa yang pernah saya datangi. Kalau menurut Pak Mas Adam seperti apa? Terkait dengan ternyata masih ada gitu ya, mungkin ada beberapa yang kritis, mungkin ada beberapa yang ya sudahlah, mungkin ada beberapa, kan ini konteksnya beragam gitu ya, mahasiswa-mahasiswa atau pemilih pemula ini. Kalau menurut Mas Adam seperti apa kalau hal tersebut ternyata masih ada pemikiran yang seperti itu gitu? Ya kalau bagi generasi Z sekarang mau mahasiswa ada serangan fajar ya terima saja. Namanya orang ngasih duit ya harus diterima. Jangan nggak diterima. Tapi terkait pilihan hati nurani. Jangan kemudian pilihan karena uang. Nah, itu juga tidak baik juga. Nanti kalau saya jelaskan dalilnya tidak repot juga. Tapi mereka ini jelas begini Mbak, terkait dengan para pemilih, ini semua memiliki segmen tersendiri. Semisal contoh ketika kita turun ke pemilih pemula, maka pemilih pemula ini atau rata-rata teman-teman adik-adik Gen Z atau adik mahasiswa tidak bisa kita samakan dengan pemilih ibu-ibu atau pemilih bapak-bapak. Ketika kita berbicara tentang tren mahasiswa, tren pemuda, maka isu yang paling
mudah disampaikan kepada teman-teman adik-adik ini adalah karya kreativitas dan kerja. Nah, jadi bagaimana mereka ini bisa mudah diterima di dunia kerja, dan kalau saya berkampanye malah saya berupaya mengajak adik-adik semua untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Jadi punya segmen sendiri-sendiri. Ketika ibu-ibu kita harus bagaimana. Nah, ketika kita bisa masuk dalam semua segmen itu dengan treatment masing-masing, kami yakin mau se-effort apapun orang melakukan money politik, dalam mindset mereka, dalam pola pikir mereka, mereka sudah punya pilihan. Yang insya Allah itu memang tidak bisa digoyahkan ya. Tapi yang nggak tahu lagi yang kan ada zat yang membolak-balikkan hati juga. Iya. Semuanya apa kata yang kuasa ya. Yang jelas kami dari partai politik, legislator berupaya sebaik mungkin melakukan pendidikan politik ke masyarakat dan melakukan turun langsung ke masyarakat mengenai hasil yang kita pasrahkan semua kepada Allah. Gitu. Jadi kan perjuangan sudah dilakukan selama 75 hari. Cuma 3 hari ini adalah ya Siar sudah. langit dan bumi. Nah. Langit dan bumi ini yang akan dikerahkan gitu ya sahabat di masa tenang ini. Dan terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Mas Adam, sejauh ini adakah masukan atau catatan dari Dewan terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024? Apakah terkait dengan distribusi yang mungkin ada masukan-masukan atau ada laporan terkait dengan hal tersebut, atau ada beberapa hal yang ada catatan nih ke depannya mungkin di penyelenggaraan pemilu akan ada perbaikan seperti apa, Mas Adam? Dalam sepanjang pengamatan kami sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, Mbak. Memang tetap ada kendala, tidak mungkin semua pekerjaan dilakukan dengan sempurna itu. Semisal contoh kemarin ada beberapa case karena kan ini teman-teman KPU dan Bawaslu ini berupaya melakukan sirekap ya melalui online. Nah, ada kendala di beberapa wilayah yang tempatnya agak susah terjangkau oleh internet. Kami sempat mendiskusikan itu dan akhirnya, gitu ya, Pak? Dan akhirnya disepakati yang penting bisa di-upload di hari itu, bisa di balai RW atau di kantor ke desa yang kemudian memiliki jaringan internet yang baik. Ada juga kemarin ketika kami turun melihat distribusi langsung terkait dengan surat kotak suara, ya memang ada beberapa yang terlepas, tapi bukan karena kesengajaan, karena memang tabrakan antar kotak. Jadi tidak ada kendala yang berarti sama sekali bagi saya, dan hari ini kami mengapresiasi betul apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU dan Bawaslu. Bahkan kemarin pada saat hari Minggu Tenang, menjelang Minggu Tenang ini, rata-rata teman-teman KPU Bawaslu itu sampai jam 11:30 masih beredar di jalanan. Untuk melihat spanduk-spanduk APK itu ya. APK itu. Jadi kami apresiasi yang tinggi-tingginya untuk para penyelenggara ini. Sampai dini hari itu ya, sahabat, di minggu dini hari masih bekerja untuk pembersihan APK, sahabat, karena sudah akan memasuki masa tenang. Jadi karena kampanye terakhir adalah 11.59, jadi setelah itu KPU dan juga Bawaslu stakeholder terkait ini melakukan pembersihan APK. Bu Nafilah selaku anggota KPU Kota Surabaya, ini karena ternyata cukup lumayan tidak terasa ya 1 jam kita bahas terkait dengan pemilu gembira dan damai di Jawa Timur ini, terkait dengan pemilihan dan partisipasi masyarakat. Apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Bu Nafilah? Sebagai penyelenggara di tingkat Kota Surabaya, tentunya kami ingin menyampaikan bahwa silakan datang ke TPS ya, mari berbondong-bondong yang sudah terdaftar sebagai pemilih maupun yang pindah pilih maupun yang tidak ada di DPT DPK sesuai dengan regulasi gitu kan. Jadi gunakan hak pilih dengan baik, dengan bijaksana. Perbedaan pilihan itu biasa gitu kan, karena undang-undang sudah mengatur tiap 5 tahun kita ada pemilu. Artinya jangan sampai ketika ada perbedaan pilihan dalam satu anggota keluarga, kemudian nggak saling sapa, nggak saling tegur sapa, gitu kan. Padahal 5 tahun lagi begitu, gitu kan. Apa mau melakukan siklus 5 tahunan, barengan dengan pemilu. Apalagi tahun ini kita juga menyelenggarakan pilkada, kan, betul. di tahun yang sama
pertama di bulan November. Jadi peraturan KPU-nya tentang jadwal sudah keluar. Jadi kami berharap nanti penyelenggaraan pemilu di Surabaya khususnya di Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia dapat berjalan lancar, kondusif, aman, apapun hasilnya ya. Katanya Ustadz gitu sudah tercatat gitu kan di Lauhul Mahfuz itu kan. Jadi kita hanya menjalani prosesnya saja gitu kan. Yang penting nanti kita damai pasca pemilu, tidak ada perpecahan, tidak ada konflik. Harapan kami sih seperti itu ya Mbak. Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan. Kami selaku penyelenggara sangat mencoba untuk transparan betul di depan pemilih maupun peserta, karena kami ini sebenarnya melayani pemilih dan peserta pemilu. Iya betul. Gitu kan. Mengakomodir keduanya gitu ya. Semoga bisa maksimal gitu ya pelayanan kami selaku penyelenggara. Demikian mungkin Mbak. Mas Adam, sebagai closing statement berkaitan dengan pemilu di Jawa Timur ini, terkait dengan tema seperti apa yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Merkuri? Tentu di minggu tenang ini menjelang masa pemilihan dan masa coblosan tanggal 14 nanti, kami selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur mengajak seluruh masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan ini. Dan kami ingin menyampaikan bahwa dalam masa tenang ini harus betul-betul dimaksimalkan ya ketenangan ini, jangan kemudian malah ada provokasi-provokasi yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik pada saat hari coblosan nanti. Sebetul apa yang disampaikan oleh Bu Nafila tadi, bahwasanya perbedaan itu pasti, karena tidak mungkin kita ini sama semua malah lucu kalau kita betul. Sebagai sebuah negara yang ngomongin malah lucu kitanya. Nah, mari kita hargai perbedaan ini, jangan hanya karena urusan politik ini kita berbeda politik tapi kemudian sampai ada perpecahan. Karena urusan perbedaan politik tidak sampailah kita harus memecah belah keluarga, apalagi memecah belah persatuan bangsa. Dan harapan saya pasca tanggal 14 nanti, segala perbedaan yang terjadi pada saat masa politik ini, mari bersama-sama kita bersatu kembali. Siapapun yang menang harus kita hargai dan kita hormati. Mari kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, itu yang harus diingat ya sahabat. Perbedaan pilihan itu boleh dan biasa terjadi. Toh warna kita juga berbeda-beda ya, warna kulit kita juga berbeda. Itu yang akan menjadi lebih menarik, lebih berwarna sahabat. Dan kalaupun sama tadi seperti kata Mas Adam, nggak menarik karena kita memang kan semua ini orang berbeda-beda sahabat. Begitupun dengan pilihan politik. Kalau untuk yang di keluarga siklus 5 tahunan akan berlangsung kembali kah? Tapi setelah itu kembali lagi ya sahabat kita, siapapun yang akan menang kita dukung secara bersama-sama. Toh itu juga terjadi di pemilu 2019 setelah berkontestasi semuanya juga bersama-sama gitu ya sahabat, membangun Indonesia lebih baik lagi. Itu kan tujuan dari pemilu ya, pesta demokrasi yang dilakukan 5 tahunan ini. Jadi gunakan hak pilih suara Anda di 14 Februari. Hanya meluangkan waktu 1 jam lah ya sahabat untuk datang ke TPS untuk antri dan melakukan coblosan. Setelah itu Anda bisa manfaatkan diskonnya. Anda bisa memanfaatkan diskonnya dengan menunjukkan tinta setelah Anda melakukan pencoblosan. Sekali lagi kita datang bersama-sama ya sahabat, kita manfaatkan pesta demokrasi ini untuk menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Dan terima kasih juga untuk narasumber saya yang sudah hadir di studio. Ada Mas Adam Rusidi, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Ibu Nafilah, anggota KPU Kota Surabaya yang sudah hadir untuk bersama-sama mengedukasi kita ya sebagai para pemilih ini untuk bisa hadir dan menyemarakan pesta demokrasi 2024 ini ya. Sekali lagi hadir ya sampai di 14 Februari di TPS yang mana Anda terdaftar sebagai DPT-nya. Kalaupun tidak, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nafila, aktif sebagai pemilih, cari tahu sahabat ya. Karena ini juga merupakan berhubungan dengan kita, nasib kita ya. Dan untuk Anda yang tertinggal di perbincangan Talkshow Suara Dewan di edisi Senin kali ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Waktunya kita harus pamit dari perbincangan Talkshow Suara Dewan, dan stay safe, stay healthy, be happy sahabat, dan gunakan hak pilih Anda karena menentukan 5 tahun Indonesia ke depan. Saya Antara Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.